Soal nomor 1, tuliskan nama senyawa berikut dalam tata nama IUPAC. Nah, dalam mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu dulu gugus fungsinya apa. Nah, dalam soal ini, gugus fungsinya adalah COH, di mana COH itu adalah termasuk alkanol atau aldehid. Nah, dalam tata nama penamaan alkanol atau aldehid, gugus fungsi ini, COH ini selalu menjadi nomor 1 gitu dalam rantai utamanya. Kemudian akhiran ana akan berubah menjadi anal, contohnya etana menjadi etanal, butana jadi butanal, dan lain sebagainya. Kemudian kita setelah tahu gugus fungsinya apa, kita harus tahu mana rantai utamanya. Nah, di soal ini rantai utamanya adalah yang ini 3, atau rantai terpanjangnya ya, rantai utama itu 5 dan ini 6. Kemudian setelah kita tahu rantai utamanya yang mana, yang bukan termasuk rantai utama ini berarti termasuknya cabang. Ini, dan ini. Nah, CE2 berarti ini namanya etil. Kalau ini sama, juga etil namanya cabangnya. CH3 nama cabangnya metil. Nah, ini kita perhatikan, ini ada etil, berarti menjadi dietil. Nah, kemudian setelah kita dapat rantai utamanya, dapat nama cabangnya, dalam penulisannya didahului dengan nama cabang, dan nama cabangnya itu memperhatikan abjadnya. Di sini etil kan, nah di sini metil, E sama M duluan E, berarti duluannya etil dulu yang ditulis, berarti nama senyawa berikut adalah dietil. Etilnya nomor 2 dan 3, 2, 3, dietil. Kemudian metil nomor 4, 4 metil heksanal. Kenapa heksanal? Karena jumlah atom C dalam rantai utama ada 6. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 2, 3 dietil, 4 metil heksanal. Lanjut ke soal berikutnya, senyawa alkohol berikut yang tidak dapat dioksidasi oleh larutan KMNO4 atau K2Cr2O7 dalam suasana asam adalah A3-pentanol, B3-metil-2-butanol, C2-metil-2-butanol, D3,3-dimetil-2-butanol, dan E4-metil-2-pentanol. Nah, seperti yang kita ketahui, alkohol kan ada 3 jenis ya. Ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Ini ada alkohol primer, kita tulis 1 derajat. Ketika dia dioksidasi oleh suatu larutan KMNO4 atau K2Cr2O7 atau larutan lainnya, akan berubah menjadi aldehid. Nah, aldehid ketika dia dioksidasi kembali, dia akan berubah menjadi asam karboksilat. Nah, kemudian yang kedua ada alkohol sekunder. Alkohol sekunder ketika dia dioksidasi akan berubah menjadi selanjutnya, yang kedua ada alkohol sekunder. Alkohol sekunder ketika dia dioksidasi, dia akan menghasilkan keton, akan berubah menjadi keton. Nah, keton ketika dia dioksidasi kembali, dia udah nggak bisa nih keton itu. Kemudian yang ketiga ada alkohol tersier. Alkohol tersier dia ketika dioksidasi dia nggak bisa, jadi dia nggak bisa dioksidasi. Nah, kemudian di soal ini, senyawa alkohol berikut yang tidak dapat dioksidasi, berarti kita mencari yang termasuknya alkohol tersier. Nah, dalam pilihan ABCD-nya ini, 3-pentanol. Yang A, 3-pentanol. Kalau kita gambarkan, oh iya sebelumnya, bedanya alkohol primer, sekunder, dan tersier itu, kalau tersier, alkohol tersier itu dia mengikatnya dengan C aja. Kalau sekunder dia mengikat dengan CH. Sedangkan kalau yang alkohol primer dia mengikat dengan yang paling ujung, yaitu mengikat CH2. Nah, pada opsi yang A, 3-pentanol, berarti kan pentanol, C-nya ada 3. Ada 5. Nah, 3 OH-nya, gus OH-nya ada di nomor 3. Sini kan. Nah, ini OH berarti mengikat dengan CH, ya kan? Berarti dia termasuknya alkohol sekunder. Kemudian nomor yang opsi B-nya, 3-metil-2-butanol. Butanol berarti ada 4 atom C. Nah,
Terus metil atau cabangnya ada di nomor 3. Di sini metil CH3. Terus gugus OH-nya ada di nomor 2. OH. Nah, OH juga di sini berikatan dengan CH. Jadi dia termasuknya alkohol sekunder. Kemudian yang C, 2-metil 2-butanol. 2-metil 2-butanol. Butanol sama kayak tadi, C-nya ada 4. Metilnya ada di nomor 2 di sini. Terus 2-butanol. Butanolnya juga ada di nomor, gugus OH-nya dari nomor 2. Nah, berarti di sini kan dia mengikatnya atom C kan, bukan CH kan. Jadi yang benar adalah jawabannya C. Nah, ini termasuknya dia alkohol tersier. Nah, yang D kalau kita pastiin lagi nih. Jadi yang C, 3,3 dimetil 2-butanol. 3,3 dimetil 2-butanol. Butanol C-nya ada 4. Kemudian gugus OH-nya ada di nomor 2. Gugus metilnya, cabang metilnya ada di nomor 3. Ini. Nah, berarti OH-nya berikatan dengan CH kan? Jadi dia termasuknya 2 derajat atau alkohol sekunder. Yang terakhir 4-metil 2-pentanol. 4-metil ini yang P, 4-metil 2-pentanol. Nah, dia pentanol, C-nya ada 5. Metilnya ada di nomor 4 sini, dan gugus OH-nya ada di nomor 2. Nah, ini juga sama, OH-nya berikatan dengan CH. Jadi dia termasuknya alkohol sekunder. Jadi udah benar, jawabannya adalah C, 2-metil 2-butanol, karena dia termasuk alkohol tersier yang tidak dapat dioksidasi. Soal selanjutnya, senyawa 2-metil 1-pentanol berisomer dengan A-metil propil eter, B 3-pentanol, C isopentanol, D etil propil eter, atau E dipropil eter. Nah, ini kan pentanol, berarti dia adalah alkohol. Alkohol itu isomernya adalah eter. Berarti opsi B dan opsi C udah pasti salah. Kemudian, agar lebih jelas, 2-metil 1-pentanol ini kita gambarin dulu nih. 2-metil 1-pentanol, berarti C-nya ada 5. CH dan CH3. Kemudian OH-nya ada di nomor 1, berikatan dengan atom C nomor 1. Kemudian metilnya ada di nomor 2, 1, 2. Berarti di sini metilnya CH3 cabangnya. Kemudian kalau kita lihat ini atom C-nya ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti dia ada 6C. Nah, caranya kita lihat di pilihan opsi jawabannya, metil propil eter. Metil itu kan C-nya ada 1, propil C-nya ada 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Berarti total atom C-nya ada 4. Kemudian ini etil propil eter. Etil itu atom C-nya ada 2. Propil itu atom C-nya ada 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5C. Berarti dia C-nya ada 5. Kemudian dipropil eter. Propil itu adalah 3 dipropil, berarti dia ada 2. Ada 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6C. Nah, yang mana yang 6C? Agar sama dengan yang di soal 6C dengan 6C. Berarti jawabannya adalah E, dipropil eter.